Pernah heran kenapa banyak orang India fasih berbahasa Inggris, bahkan sejak kecil? Padahal, kalau dibandingkan, India dan Indonesia sama-sama pernah dijajah bangsa Barat. Tapi kenyataannya berbeda jauh. India punya jutaan orang yang berbicara bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan di Indonesia, bahasa Inggris masih dianggap mata pelajaran, bukan kebutuhan. Kenapa bisa begitu? India dijajah Inggris selama hampir 200 tahun. Selama periode itu, Inggris membentuk birokrasi, pendidikan, dan hukum berbasis sistem kolonial mereka. Bahasa Inggris pun menjadi bahasa resmi administrasi, pendidikan tinggi, dan elit sosial. Sementara itu, Indonesia dijajah Belanda. Tapi Belanda tidak menyebarkan bahasanya secara luas. Bahasa Belanda hanya digunakan oleh kalangan elit dan pejabat kolonial. Sebagian besar rakyat tetap menggunakan bahasa daerah atau Melayu. Hasilnya, setelah merdeka, India sudah akrab dengan bahasa Inggris, sementara Indonesia justru baru mulai belajar dari nol. Di India, banyak sekolah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, bahkan di daerah-daerah. Ada ribuan sekolah English medium yang jadi standar umum, terutama di kota besar. Sementara di Indonesia, bahasa Inggris hanya menjadi mata pelajaran tambahan di sekolah. Mayoritas siswa masih belajar dengan bahasa Indonesia dan baru berkenalan dengan English intensif saat masuk jenjang menengah atau kuliah. Perbedaan sistem ini menciptakan jurang besar dalam kemahiran, bukan karena kemampuan, tapi karena paparan sejak dini. Di India, kemampuan berbahasa Inggris sering dianggap sebagai kunci untuk naik kelas sosial. Seseorang yang bisa bicara Inggris fasih cenderung mendapat pekerjaan lebih baik dan dianggap berpendidikan tinggi. Hal ini bahkan jadi semacam status simbol. Di kota-kota seperti Mumbai atau New Delhi, banyak keluarga menekankan penguasaan bahasa Inggris sebagai prioritas utama pendidikan anak. Di Indonesia, persepsi ini belum sekuat itu. Bahasa Inggris lebih dilihat sebagai alat bantu, bukan pilar kesuksesan. India punya lebih dari 1.600 bahasa dan dialek. Untuk menyatukan bangsa yang begitu beragam, India memilih dua bahasa utama, Hindi dan Inggris. Bahasa Inggris dipakai sebagai solusi netral. Karena tidak semua orang bisa Hindi, tapi banyak yang belajar English. Indonesia juga punya ratusan bahasa daerah. Tapi bahasa Indonesia dijadikan bahasa pemersatu nasional. Dan karena sudah cukup efektif, kehadiran English tidak dianggap sebagai kebutuhan mendesak. Disinilah letak perbedaannya. Di India, English mengisi kekosongan komunikasi nasional. Di Indonesia, bahasa nasional sudah solid. India menjadi salah satu pusat outsourcing dunia. Perusahaan global mempekerjakan jutaan pekerja India di bidang IT, customer service, dan layanan finansial. Bahasa Inggris menjadi syarat utama. Banyak warga India mempelajari logat British dan American secara profesional untuk melayani pasar global. Indonesia belum menjadi pusat outsourcing seperti India. Industri di sini lebih terfokus pada sektor manufaktur dan sumber daya alam. Bahasa Inggris memang penting, tapi tidak sekrusial di India. Inilah mengapa penguasaan English di India tidak hanya budaya, tapi juga kebutuhan ekonomi. India punya industri hiburan seperti Bollywood yang banyak menggunakan English dalam dialog dan lirik lagu. Media India juga sering memakai campuran Hindi-Inggris atau Hinglish. Sementara di Indonesia, hiburan dalam negeri lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia. Media, film, dan musik jarang menggabungkan English, sehingga eksposur publik terhadap bahasa itu lebih terbatas. Ditambah, masyarakat Indonesia lebih nyaman dengan konten lokal. Jadi, meskipun internet terbuka luas, tidak semua orang terdorong untuk mengadopsi English secara alami. Bahasa bukan hanya alat komunikasi,
tapi juga cermin sejarah, budaya, dan ekonomi. India dan Indonesia sama-sama negara besar. Tapi sejarah penjajahan, sistem pendidikan, dan kebutuhan ekonomi membentuk jalan bahasa yang sangat berbeda. Bukan berarti Indonesia tertinggal. Tapi kita perlu menyadari bahwa paparan dan kebutuhan menciptakan kemampuan. Dan siapa tahu di masa depan, bahasa Inggris akan menjadi bagian lebih besar dari kehidupan kita, seperti halnya yang terjadi di India. Kalau kamu suka bahasan seperti ini, klik like, tulis komentarmu, dan subscribe. Karena dunia ini penuh cerita unik yang selalu layak untuk diceritakan.